Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah, beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini, dan kita tahu itu lahirnya di bumi, kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi, kan ya iyalah, masa Tuhan terlambat datangnya, kan terus enak itu menerimanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngasgus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngasgus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya, karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh, dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang nggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet, Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin, sama lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, Kiai Turehan itu fanatik, itu nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa Al-Masih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan wafatnya dalam kurung Sibeh Isa. Ya, yang menyerupai Isa. Jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya. Jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu muammar, ditakdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15. Nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul. Kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa, nanti kelihatan. Ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti benar mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama, ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah kami ini yastawi fistifadatiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas Thariqah saya, mudahnya difahami ini, antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah, fa'innal haqqa adharu min syamsidz dhahirah. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya adz-dzahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara, kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan alam raya ini maujud. Maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa tidak ada kok menciptakan yang ada. Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama faham komunis, ateis, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud.
Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus qadim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampangnya mensifati Allah az-zahir, zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibaweh ahli nahwu itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan tuh nggak rata itu ya lewat teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah, padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru nggak suka istrinya terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya itu. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zuruhibban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosen lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter, nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi, terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren yang memang serius ngaji, itu di situ ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Nggak boleh pesawat direm, kalau direm ya jatuh, karena tadi seperti batu dilempar dia nggak jatuh ya kalau masih ada tekanan. Sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid. Saya punya kitab namanya Hasyiatut Turmusi, dikarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, diuzoni santrinya itu enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi, ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur.
Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kitab. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung lah gitu. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa tentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika, panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal dan ndak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawam. Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustadz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji? Belum, tak diwarai. Bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. Jadi doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting. Karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan. Sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu. Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Taala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini kalau tidak orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Imam Amudi, silahkan ajari matematika. Imam Amudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajarinya sederhana. Angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid nisbatun wahidah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan.
Matematika akhirnya malaikat. Wah, keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu, malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fatullah. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong Jawa nguyai segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top. Namanya kitab Tasbitul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qaribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi? Kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan, terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qaribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5
kilo. Nah, berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah, pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai. Itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa. Ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain, dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu, karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adz-dzahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah, karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini akan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin pengarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari nggak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan? Itu dimulai dari satu titik.
Mbok gambar gedung tingkat 5, mbok gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mbok ada Mars cek, mau ada Jupiter kayak tetap dimulai dari situ titik. Nah ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah titik ba ini dianggap titik awal wujud, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada, dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti lihat gak seni itu. Karena dia agak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, tak terus ya. Nah saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini, dan kita tahu itu lahirnya di bumi, kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi, kan ya iyalah, masa Tuhan terlambat datangnya, kan terus enak itu menerimanya itu. Makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wama Rabbul Alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit begini, kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan, padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan. Wong yang nabi yang kiai aja gak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan. Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sing nuhani buyutem. Wah kaget pengawal-pengawalnya langsung do iman meskipun secara siron, secara rahasia. Iya, nah, Quran pangeran berarti buyute ra di pangeran. Kan pangerane putune berarti buyute wah ribet kan. Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya, buyutnya. Akhirnya kata pengawal Quran, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek di perdebatan, tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu enggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiaratan, tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu, ada unta kena kudis, dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini.
Ya Rasulullah, ini saya jejerkan ternyata yang nggak tertular jadi tertular, padahal engkau bilang nggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman a'dal awwalah, kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi nggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta agak gudikan, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awal. Lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah, itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata. Nah itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita ikuti bersama pengawasan musbah di channel Mas Kusbah. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian musbah kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.